Apa yang menjadi permasalahan kita hari ini? Apa yang menjadi permasalahan, pergumulan kita pada saat-saat ini? Apalagi pada masa ini adalah masa di mana pandemi COVID-19 begitu melanda seluruh dunia. Semua orang punya permasalahannya. Semua orang punya pergumulan dan kesusahannya masing-masing. Tetapi mari pada saat ini kita mau lihat sebuah kebenaran dalam firman Tuhan. Terambil di dalam Matius 8 ayat 1-4. Ini kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Berbunyi demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Firman Tuhan yang kita baca barusan, ini mengisahkan seorang yang sakit kusta, yang merindukan sebuah kesembuhan, dan pada waktu itu Yesus pada akhirnya menyembuhkan orang kusta ini. Di ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di sini ada satu kalimat yang kuat, perkataan yang kuat, yaitu jika Tuan mau. Orang kusta ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Tuan mau." Bagi orang Kristen, tentunya percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa. Kuasa untuk memberkati, untuk menyembuhkan, kuasa untuk melindungi, memakmurkan, dan menjadikan seseorang berhasil. Oh, banyak orang Kristen yang percaya akan kuasa Tuhan yang seperti itu. Tetapi apakah orang Kristen juga percaya bahwa Tuhan mau atau bersedia untuk melakukan semua itu bagi mereka? Nah, orang kusta ini berkata, "Jika Tuhan mau." Ini memberitahukan keadaan di mana orang kusta itu percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi dari perkataan itu pun, sebetulnya orang kusta ini pun tidak percaya dan tidak yakin bahwa Yesus mau atau Yesus bersedia menyembuhkannya atau mentahirkannya. Nah, di ayat yang ketiga, di sana dikatakan Yesus itu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahir orang itu daripada kustanya. Nah, dari semua catatan peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit atau membuat mujizat. Yesus tidak menyentuh setiap orang yang disembuhkannya. Namun dalam kasus orang kusta ini, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Dia menjamah orang kusta ini dengan lembut. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, saya percaya. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang itu dari sakit kustanya saja, tetapi Tuhan Yesus dengan cara dia menjamah orang kusta itu, menyentuh orang kusta itu, dia sedang menyembuhkan luka-luka emosional daripada orang kusta itu. Akibat bertahun-tahun orang kusta ini mengalami penolakan demi penolakan. Kita tahu dari masa itu bahwa orang kusta harus dikucilkan,
Bahkan ketika dia ada di keramaian orang-orang, dia harus berteriak-teriak, "Najis, najis, najis," supaya orang-orang di sekitarnya tidak menyentuh atau tersentuh oleh badannya orang kusta itu. Sehingga kita bisa membayangkan bertahun-tahun orang kusta ini tidak bersosialisasi. Kehidupan orang kusta pasti penuh dengan kesepian, dingin, pahit. Tetapi justru di situ kita bisa melihat sebuah peristiwa di mana Yesus memang sanggup menyembuhkan. Tetapi bukan hanya sanggup, Tuhan Yesus bersedia. Tuhan Yesus mau. Nah, Ibrani 13 ayat 8 berbunyi demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Kalau pada waktu peristiwa orang kusta itu datang kepada Yesus dan berkata, "Jika engkau mau," Yesus yang sama, dia akan berkata kepada kita, "Aku mau." Bapak Ibu, saat ini apa yang menjadi permasalahanmu? Apa yang menjadi pergumulan hidupmu, kesusahanmu, sakit penyakitmu? Jangan salah memahami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu dan pasti memberi tanggapan. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tanggapan yang sama pasti akan Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Ketika kita berkata, "Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku mengalami pergumulan ini. Aku mengalami kesusahan ini. Tolong aku." Yesus pasti akan menjawab, "Aku mau." Percayalah dan sadarilah bahwa Yesus memang sanggup dan bersedia menolong kita. Yang harus kita ingat kepada diri kita sendiri adalah begini. Kita perlu mempercayai Tuhan Yesus dan kita perlu menyadari bahwa kuasanya itu luar biasa bagi kita, dan yang luar biasanya lagi kita perlu menyadari bahwa hatinya Tuhan Yesus mau, hatinya Tuhan Yesus bersedia untuk menolong kita. Apapun saat ini yang sedang kita hadapi, apapun yang saat ini sedang kita pergumulkan, ada Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan mau, bersedia menolong, campur tangan untuk setiap kita. Amin.